Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya untuk perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Alina Zahra Putri, NIM tahun 2018-036. Di sini saya akan menjelaskan sedikit secara singkat tentang materi surat berharga dan surat yang mempunyai harga. Materi ini terdapat dalam mata kuliah Hukum Ekonomi dan Bisnis yang diampu oleh dosen pengampu Ibu Iva Hafizah SHM Hum. Langsung saja kita masuk ke materinya. Surat berharga. Surat berharga merupakan sebuah dokumen yang diterbitkan sebagai pemenuhan suatu prestasi yang berisi perintah untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang surat tersebut atau kepada pihak ketiga. Surat berharga juga erat kaitannya dengan kepentingan transaksi perdagangan, penagihan, dan sebagai alat pembayaran maupun alat tukar uang. Lalu ada beberapa fungsi untuk surat berharga. Di antaranya yang pertama, ada alat untuk memindahkan hak tagih maupun diperjualbelikan dengan mudah ataupun dengan sederhana. Lalu selanjutnya ada sebagai surat bukti hak tagih maupun surat legitimasi. Dan terakhir ada sebagai pembawa hak. Surat berharga juga dibagi beberapa golongan, yang diantaranya pertama, yakni surat yang bersifat hukum kebendaan, contohnya seperti konsumen ataupun bill of lading. Lalu yang kedua ada surat tanda keanggotaan sesuatu persekutuan, yakni contohnya seperti surat saham. Lalu yang ketiga ada surat tagihan hutang, contohnya seperti wesel, cek, surat sanggup. Lalu adapun beberapa macam dari surat berharga, di antaranya ada wesel, surat sanggup, saham, dan cek. Apa yang dimaksud dengan keempat macam-macam ini? Yang pertama ada wesel. Wesel adalah surat perintah yang dibuat oleh orang yang memberi kredit kepada suatu orang dan diperuntukkan untuk membayar sejumlah uang dan tanggal tertentu, sebagaimana disebutkan di dalamnya dalam surat berharga wesel tersebut. Lalu yang kedua ada surat sanggup. Surat sanggup adalah surat yang berisikan janji secara terperinci dari suatu pihak untuk membayarkan sejumlah uang kepada pihak lainnya. Lalu yang ketiga ada saham. Saham adalah tanda penyerahan modal seseorang ataupun pihak yang disebut dengan badan hukum atau badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Lalu yang terakhir ada cek. Cek merupakan surat yang berisi perintah tidak bersyarat oleh penerbit kepada bank yang memelihara rekening giro penerbit untuk membayarkan suatu jumlah uang tertentu kepada pemegang atau pembawa cek tersebut. Lalu selanjutnya kita beralih ke surat yang mempunyai harga. Surat yang mempunyai harga berdefinisi yakni bukan sebagai alat pembayaran. Penerbitannya tidak untuk diperjualbelikan seperti surat berharga yang dapat diperjualbelikan. Lalu surat yang berharga ini melainkan sekedar sebagai alat bukti diri bagi pemegang bahwa dia sebagai orang yang berhak dan menikmati atas apa yang disebutkan di dalam surat yang mempunyai harga tersebut. Di sini surat yang mempunyai harga tidak untuk diperjualbelikan. Memang tujuan utama dari surat yang mempunyai harga ini yakni memang untuk tidak diperjualbelikan. Lalu selanjutnya ada macam-macam dari surat yang mempunyai harga. Yang pertama ada surat rekta, surat bukti diri, dan surat pengakuan atau perintah membayar hutang. Lalu apa yang dimaksud dengan ketiga contoh ini? Yang pertama ada surat rekta. Surat rekta merupakan awalnya yakni surat berharga, tetapi banyak para pihak yang menginginkan surat rekta ini menjadi surat yang mempunyai harga agar sukar untuk diperjualbelikan. Apa contoh dari surat rekta? Yang pertama ada wesel dan cek. Lalu yang kedua ada surat bukti diri. Surat bukti diri merupakan surat tuntutan utang yang menimbulkan anggapan bahwa yang memegang surat ini adalah yang berhak. Diterbitkan untuk memudahkan untuk memudahkan debitur mengenali krediturnya. Contohnya seperti tiket kereta api, karcis untuk menonton bioskop, tiket pesawat, dan yang lain-lainnya. Lalu ada surat pengakuan atau perintah membayar hutang. Surat pengakuan ini atas nama yang dikeluarkan dan ditandatangan debitur dan diserahkan kepada kreditur dengan maksud untuk tidak diperjualbelikan. Lalu tadi di sebelumnya saya membicarakan tentang wesel yang ada dalam surat berharga maupun surat yang mempunyai harga.
Di sini wesel di dalam surat yang mempunyai harga terdapat dalam contoh surat rekta. Nah, tetapi dalam wesel yang mempunyai harga ini bahwa wesel dalam surat yang mempunyai harga, yakni apabila diberi bentuk tidak kepada pengganti. Jadi apabila menemukan surat wesel yang berisikan tentang ada kata tidak kepada pengganti maupun pengganti, maka wesel tersebut disebut dengan wesel yang mempunyai harga. Lalu selanjutnya ada wesel yang dalam surat berharga, yakni wesel ini berfungsi sebagai alat pembayaran maupun alat tukar uang, alat kredit, dan yang lain-lainnya. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat bagi para penonton dan pembaca. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, baik disengaja maupun tidak disengaja. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.